Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali Dokter Kiki yang telah menyampaikan banyak hal tentang komunikasi kepada pasien terkait imunisasi. Eh, sudah sampaikan tahapan-tahapan yang mungkin kadang kita tidak lewati tahapan itu, baik itu yang seharusnya kita lakukan atau sebaliknya kita melakukan tahapan-tahapan yang melampaui batas kita untuk melakukan edukasi kepada pasien terkait dengan imunisasi ini. Sangat menarik dan bermanfaat pada kita semua dan sudah sampaikan dengan secara jelas dan mungkin materi nanti bisa di-share untuk di grup ide untuk ini dan ini akan sangat membantu kita secara pribadi maupun secara program untuk pelaksanaan imunisasi di anak-anak khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Mungkin untuk berikutnya, sekali lagi mengucapkan terima kasih Dr. Kiki atas penyampaiannya yang sangat menarik dan bermanfaat ini. Untuk berikutnya, forum akan kita buka untuk diskusi, tanya jawab, saran, dan mungkin ada berbagi pengalaman dari yang, mohon maaf, profesor, senior, guru besar yang lain, dan teman sejawat yang dan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait dengan ini. Di kolom chat ini ada pertanyaan Dokter Kiki di kolom chat itu dari Dr. Ahmad Fahrul Razi ini ya. Terima kasih Ustadz, sangat menarik dan komunikatif. Ustadz, saya izin bertanya terkait musyawarah dan perdebatan. Ustadz, saya ingin bertanya terkait musyawarah dan perdebatan, sebetulnya apa batasan dari kedua hal ini? Kapan sebuah musyawarah itu sudah dikatakan masuk dalam perdebatan dan harus dihindari? Terima kasih Ustadz. Monggo mungkin Dr. Kiki bisa menyampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya mohon izin untuk tidak memanggil Ustadz. Karena panggilan Ustadz itu bagi saya seperti anak SD yang diberi gelar doktor. Jadi masih terlalu jauh untuk ke sana. Sehingga semoga tidak ada ekspektasi yang berlebihan, sehingga apabila ada hal yang tidak benar dari ucapan saya atau bertentangan dengan para ustadz, maka selayaknya Bapak Ibu para guru di sini lebih mengikuti pendapat para ustadz. Mengenai musyawarah dan perdebatan, saya batasi dulu untuk kasus yang terkait imunisasi ini. Maka perdebatan yang sering terjadi adalah apabila silang pendapat ini tidak mengarah pada sebuah keputusan, misalnya saya dengan orang tua. Juga apabila kemudian ada dalam sebuah pertemuan para ulama, kita bisa melihat bahwa ada orang yang saling mempertahankan tanpa dalam setiap pembicaraan itu tidak ada jalan yang meningkat untuk ke arah kesamaan pendapat kita. Jadi kalau kita pernah melihat atau mendengar ada perdebatan mengenai vaksin, kelompok A mengatakan ini, kelompok B mengatakan. Lalu mereka terus berdebat untuk mempertahankan tanpa kemudian mencari jalan keluarnya. Dan itu berbeda dengan musyawarah yang dilakukan insya Allah oleh para ulama. Para ulama ini memang mereka melihat suatu masalah, kemudian mereka sampaikan, lalu mereka kumpulkan para ahli, dokter-dokter juga untuk menentukan sepenting apa vaksin ini, kemudian mereka mengeluarkan dalil, tapi dalam langkah-langkah itu jelas sekali mau mengambil sebuah keputusan. Ya. Yang sulit memang adalah kapan musyawarah itu menjadi sebuah perdebatan. Yang paling mudah adalah saat ini bagi diri kita ya. Jadi kita bagaimana kalau kita masuk ke dalam sebuah musyawarah lalu kita merasa bahwa kita sudah mendebat. Yaitu apabila saya menilainya apabila kalau saya sedang melakukan pendapat, lalu orang berbeda pendapat, lalu kemudian emosi ini naik. Lalu saya mulai tidak mau mendengarkan pendapat dia, atau beliau tidak mau mendengarkan pendapat saya. Jadi tidak ada makin titik temunya. Maka itu jangan-jangan sudah masuk perdebatan. Maka biasanya menghindari. Selama dalam pembicaraan itu ada jalan keluarnya, misalnya saya mengatakan vaksin ini kita harus berikan di umur 6 bulan misalnya. Karena campak ini sudah ada sebelum itu. Mengapa kita harus bertahan di 9 bulan? Kemudian yang lawan bicara saya, misalnya guru saya mengatakan, tapi penelitiannya belum ada. Maka saya harus menerima. Iya, belum ada. Maka kalau kita memberikan menjadi berbahaya. Lalu saya bilang,
Terus bagaimana yang 6 bulan ini? Pertanyaan kan jadi begitu, bukan oh nggak bisa, bukan kalau sudah begitu itu namanya berdebat. Mereka musyawarah. Lalu bagaimana untuk yang 6 bulan ini? Apakah kita melakukan penelitian atau bisakah kita memberikan rekomendasi dari IDAI misalnya untuk memberikan vaksin lebih cepat atau bagaimana? Maka itu adalah bentuk musyawarah. Tapi begitu saya bilang nggak bisa begitu atau nggak boleh begitu, maka itu perdebatan. Artinya kita hindari adalah cari kata-kata yang tujuannya tidak untuk mendebat tuh, tidak mencari solusi. Kita harus rubah kata-katanya. Dalam suatu keadaan, di mana saat kita menyampaikan sebuah pesan lalu lawan bicara kita justru yang akhirnya menentang dan berdebat, maka diperbolehkan kita meninggalkan. Daripada kita menyampaikan sesuatu, misalnya ini tidak boleh melakukan kebijakan demikian karena secara Islam ini tidak boleh, lalu yang di sana bilang, wah itu sih nggak usah dipikirin, nggak bisa kita, misalnya begitu, sampai itu ada di forum, maka lebih baik kita menghindar. Cari kesempatan waktu untuk kemudian berbicara berdua. Jadi yang dimaksudkan dengan perdebatan adalah apabila sudah tampak arah setelah satu orang bicara dengan kita ini tidak mengarah sebuah solusi, maka hati-hati, jangan-jangan itu perdebatan. Kita harus segera mencari jalan keluar. Dan saya waktu itu terlalu lama untuk memahami waktu berkomunikasi dengan orang tua terhadap vaksin. Terlalu sering berdebat. Dan sedikit sekali yang akhirnya mau nurut. Ya, kadang naik suara saya dan sebagainya. Lalu kadarullah, alhamdulillah, saya mulai tahu batas diri saya, tidak boleh membahas mengenai agamanya, cukup diserahkan pada MUI dan saya sampaikan. Kadang saya share juga fatwanya ke orang tuanya untuk dipelajari lebih lanjut. Dengan cara itu tidak ada perdebatan. Insya Allah mudah-mudahan terjawab mengenai batasan kapan kita harus mengendalikan diri. Untuk tahu ini perdebatan, maka kita harus menghentikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, Dok. Terima kasih Dokter Kiki. Kemudian mungkin ada yang mau langsung dulu memberikan masukan tanggapan. Mungkin Dokter Harmon mau. Boleh menambahkan Dokter Lubaid? Oh, iya, monggo Dokter Ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat luar biasa yang disampaikan Dokter Kiki. Mungkin saya pun juga perlu belajar untuk mencoba memperbaiki apa yang sudah, komunikasi yang sudah saya lakukan. Tapi pada dasarnya kita ada dua poin ya. Yang pertama adalah komunikasi individu, yang kedua adalah komunikasi kelompok atau masyarakat. Ya, barangkali kalau individu lebih rumit karena kita bicara langsung. Nah, saya juga sering diminta oleh IDAI cabang dan juga Dinas Kesehatan Provinsi untuk menghadapi kelompok-kelompok anti-vak itu. Nah, tetapi betul sekali Dokter Kiki, kita didampingi atau bersama-sama dengan majelis ulama atau ustadz yang sangat komit dengan imunisasi. Ternyata sebagian masyarakat itu ada yang belum tahu, ada yang belum paham. Nah, setelah kita jelaskan, mereka alhamdulillah ya sebagian paham. Tapi ada juga yang memang tidak mau tahu. Kita tidak bisa memaksa yang seperti itu. Saya setuju diberikan contoh-contoh, misalnya kebetulan saya punya beberapa contoh pasien yang tidak diimunisasi dan sekarang menderita penyakit yang sangat serius ya. Contoh ada yang kena tipes, kemudian komplikasi meningoencephalitis, anaknya masih hidup, bagus, tapi tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memorinya terganggu dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang contoh-contoh itu bisa menggugah mereka untuk mengerti. Tapi yang jelas saya setuju, jangan dipaksakan. Kita jelaskan bahwa vaksin seperti ini. Memang yang diharapkan ada label halal ya, tetapi kan tidak semua vaksin begitu, malah ada yang bersinggungan. Nah, begitu. Nah, ini kan jadi masalah. Nah, dengan kita menjelaskan secara kita kedepankan manfaatnya, kita kedepankan risiko yang terjadi kalau tidak diimunisasi, karena saya selalu menyampaikan pertama kali ketemu orang tua adalah berikanlah yang terbaik untuk anak-anak kita. Saya kira semua setuju. Kita pun sebagai dokter setuju, orang tua apalagi. Jadi berikanlah yang terbaik. Nah, kalau yang terbaik itu dicegah, kenapa tidak? Kalau yang terbaik adalah diimunisasi, kenapa tidak? Jadi kedepankanlah promotion and prevention of health. Nah, karena kebetulan itu bidang saya, jadi saya selalu menekankan itu dan alhamdulillah Dokter Kiki dan teman-teman sampai sekarang hampir-hampir saya tidak ketemu yang secara individu menolak imunisasi. Bahkan ada yang tadi yang punya kosong, Dokter Kiki setelah kita jelaskan
jelaskan, dia terus malah kelihatan bingung. Loh gimana nih? Oh enggak apa-apa Ibu, Bapak, kita catch up of immunization. Kita kejar imunisasi yang masih memungkinkan. Ayo saya jelaskan, dan sekarang kan pakai rekomendasi yang terbaru ya. Nah, nanti bisa kita jelaskan. Kemudian mungkin ada yang tidak mau dengan rekomendasi yang terbaru karena sangat banyak, ya kita pilihkan aja minimal yang program. Ya di luar program bisa kita pilihkan yang prioritas. Misalnya pada saat ini ada pandemi COVID-19, kan yang diprioritaskan adalah influenza dan PCV, pneumococcus. Itu mungkin yang perlu ditekankan. Saya kira itu sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Royan. Bapak Saya Dr. Herman, silakan. Dok mau menambahkan sedikit terkait, memang ada orang tua yang suka bertanya, mengapa vaksinnya tidak semuanya disertifikasi? Saya suka menyatakan, kalau Bapak misalnya berjualan singkong rebus, Pak, apakah Bapak perlu sertifikasi halal? Dibilang tidak. Karena Bapak tahu kan, Bapak tidak menggunakan bahan yang haram. Ya. Kalau ada restoran disebut di situ jual babi panggang, dia perlu sertifikasi halal nggak? Dia bilang enggak, karena sudah jelas haram. Nah, produsen-produsen vaksin dari luar negeri yang mereka merasa tidak menggunakan bahan yang berbahan baku. Yang kedua, bagi produsen yang sudah memberikan sertifikasi halal di mohon maaf, agak terputus-putus ya. Negara lain sudah disebut pendapat terputus-putus ya. Sekarang masih terputus-putus? Sudah bisa lagi, Dok. Baik, oke baik. Saya matikan dulu videonya. Jadi kebetulan waktu itu di Surabaya, Dr. Dominikus Susada, beliau mempertemukan kami, dokter-dokter dari infeksi, dengan 2 buah produsen. Jadi kebetulan para ahli atau pemegang keputusan yang di perusahaan-perusahaan vaksin itu dihadirkan oleh Dr. Dominikus. Lalu pertanyaannya tentang mengenai halal haram ini bagaimana? Yang mereka sampaikan itu, kalau sudah ada di Malaysia, mengapa kami harus membuat lagi di Indonesia? Kan agamanya kan sama, gitu ya. Dan juga untuk vaksin-vaksin yang kami tidak membuat, mengapa harus itu? Pertanyaan dari mereka. Ini alasan mengapa tidak semua vaksin dilabeli halal. Begitu mungkin, Dok. Ada beberapa pertanyaan saya lihat, Dok, di Dok. chat. Iya, Dok. Moga Dr. Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kiki pencerahannya pagi ini. Ada 2 hal yang ingin saya tanya. Yang pertama, tantangan itu adalah sebagian dari oknum atau komunitas ulama sendiri. Karena sering di lapangan itu bayi-bayi yang mau kita vaksin itu orang tuanya langsung menolak tanpa ada diskusi begitu loh. Jadi kita sulit. Dan saya sendiri mendengar dengan mata kepala saya sendiri ada ulama-ulama tertentu yang memang menentang vaksin karena itu adalah konspirasi dari orang-orang kafir katanya begitu. Yang kedua, terkait dengan vaksin COVID, katanya bahwa kadaluarsanya itu adalah akhir Maret 2021. Artinya kalau 2 tahun itu produksinya, berarti diproduksi tahun 2019. Padahal pada saat itu insiden dari COVID kan masih belum ada. Seakan-akan ada kemungkinan konspirasi begitu. Ini gimana pendapat atau komentar Dr. Kiki? Saya kira 2 itu saja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Herman. Monggo Dr. Kiki bisa langsung ditanggapi. Nanti kita setelah ini kita lihat yang kita chat yang ada di chat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Dr. Herman, saya membahas dulu mengenai yang ulama itu ya. Memang pada level itu kita mengalami kesulitan kalau kita yang berhadapan langsung dengan para ulama. Yang bisa dilakukan adalah
mendekatkan diri dengan beberapa ulama, terutama Majelis Ulama Indonesia, tentang masalah yang dihadapi. Itu yang bisa dilakukan, ya. Karena memang tidak tertutup juga, malah di kalangan Majelis Ulama Indonesia ada beberapa yang memang tidak sependapat, mereka menentang, dan itu mengalami kesulitan. Karena itu saya menyampaikan ke orang tuanya adalah yang saya ambil keputusan Majelis Ulama Indonesia yang sifatnya nasional, sehingga nanti diharapkan orang tua akan membandingkan antara satu orang ulama yang menyatakan itu tidak boleh dengan musyawarah beberapa ulama yang sifatnya nasional. Insya Allah mudah-mudahan bisa menggerakkan hati mereka untuk memberikan vaksin yang kepada anak. Kalau mengenai konspirasi, dulu dok, kalau ada yang menyatakan ini konspirasi, saya langsung proaktif gitu, menentang bahwa ini tidak ada konspirasi. Sampai kemudian saya melihat, saya mendapatkan nasihat, wasiat dari guru bahwa Allah mewajibkan kita untuk bertakwa, yaitu dengan mengatakan perkataan yang benar. Dari surat Al-Ahzab ayat 70 itu. Saat itulah saya mengambil untuk tidak menanggapi masalah konspirasi, karena saya pun tidak tahu itu benar atau tidak. Nah, dalam sebuah pertemuan, itu ada kumpul-kumpul di musola, salah seorang ustadz di sana mengatakan, ini vaksin ini kan konspirasi, yang imunisasi ini konspirasi, kata dia. Terus mereka ngelihat saya kan, saya bilang gini, saya tidak tahu ini konspirasi apa enggak, karena saya harus mengatakan sesuatu yang benar. Virus dibuat, lalu dibuat antivirusnya misalnya pada komputer. Orang membuat virus di komputer, kemudian orang membuat antivirusnya. Terus saya tanya bukan ke ustadznya, saya nanya ke orang sebelahnya. Pak, Bapak komputernya dikasih antivirus nggak? Iya, kata dia. Tapi tahu kemungkinan itu ada konspirasi, orang bikin virus kemudian habis itu orang bikin antinya. Iya, kata dia. Tapi tetap kan komputer dilindungi oleh antivirus. Iya. Saya tidak konfront kepada ustadznya. Saya hanya menyampaikan begitu. Itu alasannya mengapa saya masih memberikan. Ya, jadi konspirasi pun akhirnya saya kalau ada yang bertanya, saya memilih untuk tidak menjawab. Kalau dulu saya menjawab, ini teorinya ini, teori itu. Tapi saya pikir kalau saya sendiri tidak tahu kebenarannya bagaimana, saya tidak boleh mengatakan apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Dr. Harmon, mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih. Gimana ya? COVID itu kadaluarsanya expire-nya 2021 Maret. Berarti produksinya kan diasumsikan 2 tahun yang lalu. Sementara pada saat itu belum ada lagi dalam tanda petik wabah dari COVID gitu. Jadi vaksinnya udah tersedia dulu, baru penyakitnya belakangan datang. Kira-kira begitulah asumsi dari sebagian komunitas atau masyarakat. Insya Allah nanti hari ini ayah saya imunisasi yang kedua. Saya akan lihat di vaksinnya, pembuatannya tanggal berapa. Pembuatan vaksinnya. Kan itu banyak asumsi yang beredar di masyarakat. Saya tidak bisa menjawab karena saya nggak tahu dibuatnya apa. Kan tidak selalu 2 tahun. Dia harusnya menuliskan labelnya. Ada beberapa vaksin yang memang tidak bertahan terlalu lama dalam pembuatannya itu. Mereka kalau memberikan adjuvan tidak bisa membuat vaksin itu bertahan 2 tahun, 3 tahun, dan sebagainya. Maka mungkin baru bisa jelas setelah nanti waktu divaksin saya akan minta label vaksin. Saya lihat di situ awalnya tanggal berapa. Kalau betul itu dibuat sebelumnya, maka itu harus dipertanyakan bagaimana. Tapi kalau memang dibuatnya setelah terjadinya COVID, maka sebenarnya tidak perlu ada keraguan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti siang sih, Dr. Harmon. Kebetulan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Dok. Mohon izin untuk kita ke chat dulu. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti ada yang mirip-mirip. Saya bacakan 2 sekaligus. Yang pertama dari Dr. Rusni. Ini terkait teknis ini. Assalamualaikum. Selamat pagi, Dokter. Mohon izin bertanya. Saya Rusni. Izin bertanya, saya dengan riwayat kanker payudara. Sekarang masih dalam proses pengobatan. Masih mengkonsumsi obat kemo oral masuk tahun kedua. Apakah saya boleh imunisasi vaksin COVID? Terima kasih. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua nanti mungkin dilanjutkan lagi. Dan nanti pertanyaan nanti mirip juga, ada 2 dokter dari Dr. Tin dan Dr. Harnel. Ini
Mohon maaf dok, mau tanya apabila ada orang tua hanya menyampaikan kami tidak mau melakukan imunisasi pada anak saya, kesannya menutup diri untuk kita ajak diskusi, bagaimana sikap kita dok? Ini kan mirip dengan pertanyaan dokter Harnel yang disampaikan bahwa orang tua sudah mantap tidak melakukan imunisasi. Mungkin kita, apakah kita akan ditanyakan apakah kita akan bertahap-tahap yang disampaikan dokter Kiki. Monggo dok, dua pertanyaan sekaligus dijawab. Baik. Saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya dok. Jadi ada memang beberapa yang baru datang aja dia sudah keras ya, lalu menyatakan saya nggak mau diimunisasi. Apalagi kalau pasien ini bayi baru lahir. Ada yang bahkan begitu kita bicara imunisasi, orang tuanya langsung bilang kami tidak imunisasi dok. Gitu. Maka saya mencoba melihat, mohon pada Allah agar saya bisa melihat orang tua ini sebenarnya sudah tegas atau tidak. Anggaplah orang tua ini tegas menyatakan bahwa tidak mau diimunisasi, maka saya menghindari untuk membahas itu dulu. Dan saya berdoa semoga beliau masih mau untuk bertemu dengan saya di visit-visit selanjutnya. Dan saya masih ada waktu dalam pertemuan kedua untuk mencoba momen yang tepat memberikan masukan. Biasanya kalau ada yang tidak mau, ya, yang saya lakukan, saya ngasih lihat gambar yang tadi dok, yang di iron lung. Pak, ini saya mau cerita sama bapak. Bapak tahu ini nggak gitu? Jadi saya tidak memulai dengan, misalnya pertemuan pertama dia bilang tidak mau imunisasi, dia datang dengan sakit misalnya, maka saya periksa, lalu saya minta kontrol, diharapkan yang berikutnya sudah membaik, lalu setelah selesai saya berikan itu foto yang tadi yang iron lung. Dimulai dengan itu. Saya ceritakan dulu penyakit-penyakit berbahaya, baru belakangan saya tunjukkan ini loh, untuk bisa mengendalikan ini ada vaksin. Cuman saya tidak bisa memberikan kalau ada larangan dalam agama. Nah ini ada keputusan MUI, saya kasih lihat PDF-nya MUI, Bapak bisa pelajari, Bapak nomor teleponnya berapa, saya share. Di dalam situ dikatakan Pak, kalau menimbulkan kematian wajib hukum imunisasi. Nah ini membuat saya terpaksa harus memberikan imunisasi karena penting dan tidak ada larangan. Dan saya juga harus tetap bertanya sama Bapak. Siapa tahu bahwa kemudian Bapak ingin imunisasi, saya siap. Jadi itu yang disampaikan. Tapi kalau sudah keras, biasanya konfrontasi membuat dia akhirnya lari. Yang saya inginkan, saya diam dulu, mohon pada Allah, bismillah, supaya dia dulu percaya sama saya sebagai dokter, baru saya bisa menyampaikan imunisasi itu. Itu yang terkait imunisasi COVID untuk penderita kanker, dok. Nah ini mungkin harus teman-teman dokter penyakit dalam dok yang menjawab. Sekarang yang terakhir bagaimana keputusannya. Kemudian sejauh mana pengobatannya itu berlangsung, apakah vaksin yang diberikan selama dalam pengobatan itu bisa diberikan dalam arti tidak menyebabkan efektivitasnya berkurang. Karena kan vaksin yang tersedia sekarang kan vaksin yang dilemahkan. Dan dia masa vaksin yang mati ya. Jadi tidak berbahaya harusnya, tetapi yang kita khawatirkan tidak efektif. Nah, ini untuk yang pertanyaan ini mungkin mesti teman-teman dokter penyakit dalam yang bisa menjawabnya, dok. Karena ini pada kasus ibunya bukan kasus anaknya kan. Iya. Ya. Untuk kasus ibunya ya, dan teknis ya, dok. Nanti mungkin ditanyakan ke dokter penyakit dalam untuk lebih jelasnya dan terkait dengan update-nya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari dokter Anita ini, dok. Ini juga terima kasih sharingnya yang sangat bermanfaat untuk kami. Izin bertanya, untuk vaksin MMR yang ada label mengandung babi, apakah cukup kalau dipakai vaksin MR walaupun tidak sebagai MMR? Jazakumullah khair. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini tentunya yang harus kita pahami adalah mengapa ada vaksin MR dulu. Ya, jadi waktu itu ada pertemuan dari teman-teman dokter mata, teman-teman dari dokter THT, dan dokter anak sendiri melihat sudah mulai terjadi peningkatan kasus rubella kongenital. Ya, sehingga bertemu waktu itu dengan kami bertemu dengan tim dari Kemenkes ya untuk membahas jalan keluarnya bagaimana. Kemudian diputuskan pemerintah untuk memberikan imunisasi PIN ya yang seluruhnya harus dapat. Lalu mulailah ke tahapan memilih. Lalu mulai dinilai dari 3
itu, mumps, measles, dan rubella, mana yang memang harus diberikan dalam arti berbahaya, menimbulkan kematian atau kecacatan, akhirnya pemerintah memutuskan MR. Bukan berarti mumps itu tidak perlu, tetapi dibandingkan antara dua itu, maka MR ini yang harus segera diberikan, supaya kita sanggup membeli untuk kemudian memberikannya kepada anak-anak, ya, seluruh Indonesia. Nah, masalah muncul ternyata akhirnya yang bisa dibeli itu bersinggungan dengan protein babi. Di situ ada sedikit komunikasi yang miss, sehingga terkesan waktu itu bahwa ini terlarang, dan MUI memanggil para ahli, para dokter, kemudian mendengarkan, kemudian merubah dari haram menjadi mubah karena kepentingannya, ya. Di keputusannya sampai mubah, jadi memang diperbolehkan bagi yang ingin memberikan, silakan, karena memang ini penting. Maka bersinggungannya itu bisa bukan dikalahkan, jadi kita masih bisa memberikan walaupun itu bersinggungan. Nah, sampai saat ini fatwa yang keluarnya sampai MR. MMR sendiri bagaimana? MMR sendiri itu ada dua, ada yang bersinggungan, yang beredar dulu di Indonesia beredar, kemudian sekarang adanya di Malaysia dan Singapura paling dekat. Sementara yang masuk ke kita, perusahaannya menulis dengan jelas di situ mengandung protein babi. Nah, ini harus hati-hati. Memang beredar pernyataan bahwa hasil pemeriksaan dari tim laboratoriumnya MUI itu, mereka tidak menemukan ada protein babi di dalam MMR. Saya pribadi masih ada subhat di situ, keraguan, karena produsennya sampai saat ini masih menyebutkan mereka meletakkan porcine. Jadi kalau produsennya mengatakan mereka masih memberikan, lalu ada pihak lain yang menyatakan tidak ketemu, bukan berarti tidak ada, jangan-jangan masih ada. Sehingga saya masih menunggu keputusan MUI bagaimana. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah cukup, kalau keputusannya untuk menghindari rubella dan campak, maka itu cukup. Namun kita jadi bermasalah pada gondongannya. Karena itu kebijakan dari kita, tim medis, untuk menjelaskan pada orang tua bahwa sepenting apa gondongan, dan menyampaikan juga bahwa kalau memberikan MMR 2 saat ini yang dari Amerika, itu di dalamnya mengandung protein babi. Sehingga orang tua tidak merasa kecewa dan dia bisa melindungi anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu jawaban untuk Dr. Anita, Dok. Terima kasih, Dr. Kiki. Kemudian ini ada dari Dr. Rosyadi. Dr. Rosyadi itu mirip-mirip juga sih. Assalamualaikum, Dr. Kiki. Jazakallah sharing ya, Dok. Ingin bertanya, bagaimana membuka diskusi pada orang tua yang dari awal sudah menutup diri dengan rencana imunisasi pada anaknya, Dok? Baik dari kedua pihak orang tua atau ada seorang ibu yang mau tapi tidak diizinkan oleh ayahnya. Jadi ini sebenarnya mirip dengan tadi, cuman ini kalau ada orang tua itu satu menolak, satu pengen gitu, mungkin edukasinya gimana, Dok? Baik. Pertama saya menghindari menasehati saat dua-duanya ada, Dok. Karena orang-orang yang ragu, terutama yang terkait dengan agama, umumnya mereka juga memiliki pemahaman agama yang baik, bahkan sangat baik, ya. Tidak jarang cara pakaian mereka, lalu mereka tutur kata mereka itu saya bisa melihat akhlak Islam di dalam mereka, namun mereka menolak. Sehingga memberikan nasihat pada saat berdua, ini maaf saya matikan dulu videonya. Saat mereka berdua itu kan tidak bijak, karena di situ ada seorang ayah yang kemudian saya membela istrinya depan suaminya. Dan istrinya pun tidak akan merasa nyaman kalau beliau saat itu ingat dengan pemahaman agama bahwa beliau tetap harus mengikuti apa yang disampaikan oleh ayahnya. Nah, kecuali kalau saya kenal baik dengan mereka. Jadi saya kenal baik, kadang saya sambil santai saya coba bicara. Apa yang saya bicarakan? Kalau misalnya ibunya sendiri curhat, saya bilang bahwa keutamaan yang harus ibu pahami bahwa Bapak ingin melindungi keluarganya dari bahaya haram. Sesuatu yang dimasukkan haram, itu Bapak tidak mau memberikan. Bapak sudah bekerja yang halal, Bapak juga tidak ingin makanan haram masuk, termasuk kalau Bapak khawatir vaksin ini haram.
Terlepas bahwa ini sebenarnya, lalu saya ceritakan. MUI sudah mengizinkan dan sebagainya, tetapi kan Bapak khawatir dan Bapak tidak mau mengambil subhatnya, maka itu insya Allah berikan kemudahan bagi Bapak, barokah buat Bapak. Dan semoga Allah beri hidayah agar Bapak bisa melihat. Jadi saya memberikan ibunya jangan kecil hati dan jangan sampai ribut gitu sama ayahnya. Karena makin ribut pasti makin nggak boleh ayahnya. Lalu bagaimana sekarang kalau pihaknya ayahnya yang datang? Kebetulan dimungkinkan kan kita harus berbesar hati kepada Allah yang Maha Mengatur. Ya, jangan lupa berdoa. Saya ingin betul bertemu sama ayahnya misalnya. Suatu saat ketemu ayahnya, kita bisa menyampaikan begini. Nanti mesti dibicarakan, diberikan pemahaman dengan baik kepada ibu agar bapak ibu bisa sepakat dalam masalah ini, karena saya sering kali melihat perbedaan pendapat mengenai vaksin ini, Pak. Saya khawatir kalau nanti terjadi sesuatu, misalkan sekarang lagi wabah, Pak, terus terkena, akhirnya istri menyalahkan suaminya, suami menyalahkan istrinya, jadi itu menjadi tidak baik buat anaknya. Mudah-mudahan semua ada jalan keluar. Saya ngasih sign dulu bahwa bapak ini harus hati-hati waktu bapak melarang tiba-tiba kena anaknya, maka ibunya akan sangat kecewa. Jadi memang itu yang karena ini ceritanya berbagi pengalaman, maka itu pengalaman yang saya dapatkan. Saya tidak boleh memanas-manasi yang mau ini supaya mau, nanti ada terjadi pertentangan dan itu mudaratnya lebih besar, menimbulkan kericuhan dalam keluarga, mudaratnya lebih besar ya. Tapi kita berikan masukan ya, mudah-mudahan kita mendoakan pasien kita itu untuk akhirnya diberikan kemudahan, dan harus dirangkul pasien-pasien seperti ini supaya kalau ada apa-apa mereka justru dengan tenang, tidak malu untuk datang ke kita. Kalau kita ngejudge, ngilang, akhirnya kalau mereka kena campak, kena apa, kita nggak bisa menjaga mereka. Justru orang-orang seperti itu harus dalam perlindungan kita. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Dok. Terima kasih Dokter Kiki. Saya ada beberapa pertanyaan, namun mohon maaf saya akan pilih beberapa karena nanti waktunya sudah mendekati jam 8, yang ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip, dan ini ada yang, mohon maaf ini agak beda, dari Dr. Endi Parianto. Mohon info Dr. Kiki, seandainya ada keluarga non-muslim tidak mempermasalahkan vaksin MMR mengandung protein babi, namun sebagai muslim, bolehkah kita memberikan vaksin yang mengandung protein babi walau keluarga menginginkannya? Ini mungkin beda dengan yang lebih ke arah pribadi kita, apakah kita diperkenankan untuk memberikan yang kita tahu misalnya itu memang mengandung babi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Maka apa yang saya sampaikan ini adalah pendapat pribadi saya, dan tentunya masih jauh dari kebijakan secara umum. Dan saya harap tentunya dengan kita berkumpul di sini, para guru-guru besar bisa mempertimbangkan apa yang harus dilakukan menjadi sebuah kebijakan yang lebih jelas mengenai hal ini. Waktu saya ada 2 rumah sakit ya. Satu memang dari kepala bagiannya tidak menyediakan vaksin yang mengandung protein babi. Dia tidak menyediakan. Ya, ada 2, varicella sama MMR itu tidak menyediakan yang mengandung protein babi. Sehingga aman buat kita, dokter muslim, untuk mengenai masalah itu. Kalau ada orang tua yang mau MMR, kita bilang rumah sakit itu tidak menyediakan. Jadi dia bisa pindah ke rumah sakit lain. Tapi rumah sakit yang satunya lagi menyediakan. Salah satu argumen yang saya sampaikan, bukan pada orang tua, tapi pada teman-teman waktu itu pertemuan untuk memasukkan atau tidak MMR ini. Saya sampaikan begini, kalau saja anak kita bekerja di sebuah restoran, kemudian diperintahkan untuk menyajikan minuman keras kepada pelanggan, boleh apa tidak? Semua sepakat menjawab tidak boleh. Tapi nggak minum, tapi menyajikan, tetap nggak boleh, karena menyediakan sesuatu yang haram. Itu yang saya pegang sebenarnya. Sehingga saya memberanikan diri untuk menjelaskan kepada keluarga yang non-muslim itu. Ini kejadiannya sebelum wabah ya. Saya sampaikan dulu kejadiannya sebelum wabah. Karena saya tidak melihat ada kedaruratan. Dan kebetulan di tempat saya bekerja, itu saya berdampingan dengan dokter anak yang non-muslim. Sehingga dengan mudah saya menyampaikan, nanti Pak yang berikutnya ini ada vaksin MR sama MMR. Maaf Pak, saya tahu nih beliau non-muslim, saya bilang maaf Pak, Bapak muslim atau non-muslim ya?
biasanya mereka kaget dan kurang senang. Saya non-muslim. Oh ya, karena ini masalah halal haram pasien yang non-muslim itu tidak mau menggunakan MMR karena MMR mengandung babi. Kalau untuk Bapak, mereka bilang kami tidak masalah. Baik Pak. Nah karena saya muslim, maka kalau Bapak izinkan, saya tidak bisa memberikan ini. Karena saya muslim dan saya tidak boleh memberikan sesuatu yang menurut agama saya haram. Tetapi di sebelah, memang kebetulan saat itu rumah sakit memungkinkan, ada dokter yang non-muslim. Bapak bisa sama beliau untuk bulan berikutnya ya, gitu. Itu dulu patokan yang harus disampaikan. Nah, ada satu orang yang memang adik, jadi orang tua itu bawa anak, bawa adik. Adiknya marah ke saya. Loh dokter, jadi semua orang nggak dapat hak. Terus karena yang bapaknya itu paham, dia bilang, nggak apa-apa, itu kepercayaan yang dianut oleh umat Islam, kita harus hargai. Kalau nggak ya udah gitu. Jadi jangan ribut. Tapi mereka bisa agresif. Makanya harus hati-hati waktu berbicara. Lalu setelah wabah bagaimana? Setelah wabah, kan kita jadwal praktek itu diatur. Dan kebetulan teman yang non-muslim sudah tidak ada lagi. Dan terjadi memang akhirnya, dalam satu kejadian selama 1 tahun ini, 1 kali kejadian, orang tua itu sudah datang, dia sudah jauh, dia sudah memberanikan anak itu datang. Dan kebetulan vaksinnya harus MMR dan tidak ada vaksin lain yang ada dalam jadwalnya. Maka saya memohon ampun pada Allah, saya melihat mudaratnya kalau saya minta untuk cari rumah sakit lain, bisa jadi dia nggak berani datang dan akhirnya menunda anak ini untuk mendapatkan imunisasi campak dan rubella. Lalu sambil terus saya beristighfar, akhirnya saya memberikan yang MMR2 ini. Nah, apa yang saya lakukan juga, saya tidak ingin saya dianggap orang yang menyerah saja dengan kondisi seperti ini, di mana MMR adanya hanya yang mengandung protein babi. Saya ingin Allah melihat dan mencatat bahwa saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Maka saya menghubungi produsen yang memiliki MMR di Singapura. Jadi saya bilang, kenapa Anda sampai Singapura? Kenapa Anda nggak masukkan ke Indonesia? Sementara kalau Anda masuk ke Indonesia, banyak umat muslim yang nggak terbantu. Karena yang bicara cuma saya, mereka tidak melihat sesuatu hal yang besar, maka mereka masih menjawab sampai saat ini belum ada rencana. Tapi kalau kemudian kita bisa bersepakat untuk mengikuti rekomendasi dari MUI, bahwa harus menyediakan vaksin yang halal, sebenarnya dalam sebuah organisasi kita bisa mengajukan pada perusahaan itu secara resmi dalam bentuk organisasi ya. Misalnya IDAI mungkin, kalau memang dalam aturannya dimungkinkan, agar produsen itu yang dia memasukkan banyak vaksin ke kita, juga termasuk memasukkan vaksin yang MMR yang bersinggungan dengan protein babi. Tidak mengandung protein babi. Maka insya Allah itu statusnya jadi sama dengan MR. Wallahu a'lam bishawab, kondisi COVID ini, saya memandangnya sesuatu hal yang darurat bagi kita untuk memastikan anak-anak tidak terlambat mendapatkan imunisasi, apalagi campak. Karena bahaya ke depan biasanya setelah sebuah kejadian luar biasa itu, wabah atau bencana, maka campak yang duluan meningkat. Sehingga dengan memohon ampun pada Allah, pada satu kasus yang sudah terjadi, saya memberikan MMR2 ini. Tidak ada pilihan saat itu menurut pandangan saya. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Begitu dok. Terima kasih Dr. Kiki. Alhamdulillah sudah semuanya. Alhamdulillah sudah terjawab semuanya. Pertanyaan-pertanyaan ada beberapa memang yang tidak saya bacakan di forum ini karena memang saya pikir masih agak mirip-mirip. Misalnya ada Dr. Afiarina ini bertanya terkait dengan edukasi kepada pasien terkait yang menolak tadi sudah disampaikan, mungkin di lain waktu dijadwalkan karena memang butuh waktu panjang dan yang lain. Mungkin itu, dan sekarang sudah pukul 7.56, mungkin mohon maaf, mungkin bisa kita akhiri pengajian pada pagi hari ini. Dan terima kasih sekali atas sharingnya Dr. Kiki, dan sangat banget memberikan masukan banyak pada kita semua terkait tentang pemberian vaksin dan terutama pengalaman Dr. Kiki terkait edukasi kepada orang tua khususnya yang menolak dan yang lain tadi saya sampaikan semuanya. Sebelum acara ini ditutup, mungkin akan diakhiri oleh bacaan doa oleh Dr. Kiki. Monggo kami persilakan untuk pembacaan doa dan nanti kita semua mengamini doa tersebut. Kami persilakan Dr. Kiki.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nama-Mu kami beristi'anah memohon bantuan-Mu ya Allah, memohon pertolongan-Mu agar Engkau jadikan kami orang-orang yang mampu mengemban amanah-Mu sebagai dokter, sebagai tenaga kesehatan untuk bisa mempertahankan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Ya Allah, ya Rabb, yang dengan segala kekuasaan-Mu dan rahmat-Mu, Engkau telah izinkan amanah pada kami untuk menjadi seorang dokter. Maka berikanlah kami kekuatan untuk tetap beribadah bertakwa padamu dan memberikan yang terbaik bagi diri kami, keluarga kami, teman-teman kami, dan tentunya bagi anak-anak di Indonesia. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama-Mu, ya Allah, kami memohon barokah. Barokah dari-Mu yaitu kebaikan yang tidak ada putus-putusnya, sehingga kami bisa mendapatkan tempat yang terbaik di dunia dan di akhirat, dan Kau izinkan kami menatap wajah-Mu nanti di surga, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama-Mu dan seluruh sifat-sifat yang ada dalam nama-Mu, ya Allah, kami mohon agar kami didekatkan padamu, ya Allah. Sehingga apapun yang kami lakukan dalam tugas kami sebagai tenaga kesehatan ini, Engkau ada dalam lingkungan, dalam keadaan apapun yang kami lakukan, Engkau ada dalam kami, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, agar Engkau melindungi kami, kedekatan Engkau pada diri kami, memberikan kami kekuatan untuk mampu melakukan, terhindar dari kesalahan. Ya Allah, ya Rabb, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama-Mu, kami memohonkan agar kami dilekatkan padamu dan kami bisa menghindarkan kelengkatan kami pada makhluk lain. Jangan Kau jadikan kami melakukan kebaikan untuk mendapatkan pujian. Jangan jadikan kami orang yang lalai sehingga kami bekerja untuk mendapatkan nafkah saja. Engkaulah yang kami inginkan, ya Allah. Segala apa yang kami lakukan ini adalah untuk-Mu, ya Allah, sebagai bentuk penghargaan. Subhanaka Allahumma, ya Allah, Maha suci Engkau dari segala keburukan yang kami lakukan. Ya Allah, kami memuji-Mu karena Engkau lah yang Maha Agung, Engkau lah yang memberikan rahmat. Kami memohon ampun padamu, beristighfar atas segala kesalahan kami yang tidak mampu beribadah sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Yang kami ini tidak mampu mensyukuri apa yang telah Engkau berikan. Kami kadang lalai dengan amanah yang telah Engkau berikan, ya Allah, maka ampunilah kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kiki atas doa penutupnya, dan dengan berakhirnya doa penutup berakhir pula acara pengajian pada pagi hari ini. Kami dari yang membawakan mengantarkan acara ini ada kekurangan, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, ada kekhilafan dan kurang. Dan mohon maaf saya tidak menyimpulkan karena ini banyak dan semuanya penting, dan saya cukupkan pada jam ini sudah jam 8. Marilah kita sekali lagi mau terima kasih kepada semuanya, kepada para profesor, guru besar, teman sejawat, senior yang telah bergabung. Yang saya lihat tadi paling banyak 139 partisipan pada ikut pengajian pada pagi hari ini. Dan marilah kita akhiri dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Kita cukupkan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kiki. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kiki. Ya, sama-sama. Nuhun, Dr. Evita, makasih Dr. Aris, makasih. Berlanjut lagi Dr. Sumadiono, Dr. Safak, Dr. Rubaid. Ya, Dr. Kiki, makasih. Iya. Mbak Yeni, makasih. Mas Kiki. Iya, sampai Waalaikumsalam. Sampai ketemu besok pagi ya. Insyaallah. Terima kasih. Ya, Dr. Suroyo, makasih Dr. Suroyo. Kami matur Dr. Kiki. Amin, Dr. Kiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Supandi, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Sehat-sehat Mbak Ida, makasih ya. Mas Kiki, makasih sekali. Begitu lihat Insya Allah ada nanti lagi. guru saya Aduh, tenang. Dokter Ida. Dokter Aduh. Ida. Tidak terida, Rawo. Aduh, Nur. Mas Lubait. Dr. Royo sehat-sehat nih. Iya, alhamdulillah saling doa sedaya nggih. Amin. Dr. Safa. Foto ya. Salam Mas Amin. Safa. Salam. Siap, Digelapkan terus ya. Terima kasih Mas Kiki. Mangga Mbak Ratni, makasih ya Mbak Ratni, ada Mbak Ratni. Sama-sama. Iya, ada Dokter Ratni. Ya. Matur nuwun. Saya izin pamit ya, Dok. Ada telepon dari Kapan berlanjut ya Dokter Kiki? Enggak, mohon makasih banyak, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan kalau ada yang salah nanti. Yang dimaksudkan nanti saya kontak sama Dr. Sumadiono. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Mohon pamit janji, Izin Dok. pamit juga nggih, Dok. Iya. Matur Mohon maaf, Dokter Royo. nuwun. Cukup ya Dokter Royo, makasih semuanya. Ji. Ya, matur nuwun juga saya Bu Umu dari Bidan IBI. Oh, Ji, matur nuwun Ibu atas rawuhipun. Ji. Matur nuwun.